Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, istiqamah adalah sebuah program yang wajib untuk diterapkan oleh setiap muslim. Konsisten dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Konsisten dalam mengejar prestasi-prestasi ibadah. Dan ini memang kita butuhkan. Kenapa saudaraku seiman kita setiap kali mau makan baca bismillah atau basmalah? Kenapa setiap kali habis makan mengucapkan alhamdulillah? Kenapa setiap kali mau tidur baca doa? Bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah. Kenapa harus setiap kali ingin melakukan kita baca doa? Kenapa enggak sekali saja seumur hidup? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita istiqamah. Setiap hari kita memiliki buku, lembaran-lembaran buku amal yang harus diisi. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat dan menjadi peringatan juga buat kita semua. Janganlah kalian mengatakan dulu saya pernah mengerjakan sholat malam. Karena itu dulu. Kalau Anda pernah mengerjakan di masa muda, waktu bujang, waktu misalnya masih awal balik atau umur 17 tahun, sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang, ke depannya, selama ajal belum datang, apakah Anda sudah menjaganya? Itu yang dibutuhkan. Karena setiap orang nanti akan butuh dengan amal-amal solehnya untuk peninggian derajatnya di surga. Dan dia akan menyesal kalau sampai dia sia-siakan. Bagaimana Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian beliau bertanya, ini kuburan siapa? Bertanya kepada para sahabat. Lalu para sahabat mengatakan, ini kuburannya Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Biasa orang Arab kalau tidak menyebutkan namanya dikatakan Fulan bin Fulan. Maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman manusia demi Allah, mayit ini, kalau seandainya dia masih hidup sekarang, atau dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2 rakaat yang sempat kalian kerjakan dari sholat, apa sunnah ataupun wajib, maka lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saja Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan di waktu sekarang ini orang-orang yang sudah meninggal dunia, atau kita membayangkan diri kita meninggal dunia, lalu Allah memberikan kita kesempatan hidup setengah jam. Kira-kira apa yang akan kita lakukan saudaraku seiman? Apakah kita akan kembali mencari restoran favorit kita? Atau kita akan kumpul lagi dengan istri atau suami? Atau meeting untuk urusan bisnis kita? Atau menikmati lagi taman yang indah di halaman rumah kita? Atau ranjang yang kita rasa nikmat tidur dan istirahat di atasnya? Demi Allah sudah tidak. Kita berharap setengah jam itu semuanya kita isi dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran, bertaubat, beristighfar. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk orang mati. Kenapa kita semua ini yang sudah jelas-jelas akan menjadi calon jenazah tidak mempersiapkan hal tersebut dan terus-menerus lalai? Seorang penyair Arab mengatakan, ya bena Adam ila mata anta fi lahwin wa la'ibin wal mautu nahwaka fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kau terus lalai sementara kematian membuka mulutnya dengan lebar di hadapan matamu? Artinya dia setiap saat bisa menerkammu. Bagaimana seseorang berpikir nanti dia sakit baru kemudian dia meninggal dunia, sehingga dia tidak mau istiqamah dalam ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Terus saja dia mengulangi pelanggaran-pelanggarannya. Padahal sebenarnya mengulangi pelanggaran berarti akan mendatangkan pengulangan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa itu akan membuat hidup itu sumpek, sedih, mimpi buruk, ribut dalam rumah tangga, ya, dan terharamkan dalam banyak atau dari banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Efek dosa akan ke sana. Jadi kalau dosa yang pernah kita lakukan lalu kita ulangi lagi, maka akan sama efek jerahnya. Sebagaimana juga kalau kita mengerjakan amal-amal saleh, maka balasannya akan sama. Sudah jelas di depan mata kita dalam sejarah manusia. Kita ambil sejarah yang terdekat dari baginda Nabi SAW. Bagaimana beliau SAW dengan para sahabatnya yang istiqamah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullah alim, dan hampir semua sahabat, mungkin tidak bisa kami sebutkan semua namanya, yang istiqamah bersama Nabi SAW sampai mereka wafat. Bagaimana Allah muliakan mereka. Dulunya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, tidak ada yang kenal. Mereka dikenal justru setelah Islam. Mereka dikenal justru setelah mereka istiqamah dalam amal-amal mereka. Tidak ada yang kenal karena mereka tinggal di satu kota kecil di Mekah, terpencil.
Ya. Mekah pada saat itu kota yang tidak dilirik oleh orang-orang kecuali hanya sebagian orang yang mau datang haji. Dan setelah itu mereka pulang. Karena gersang, panas. Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan situasi di Mekah seperti itu supaya orang hanya datang ibadah. Andai saja Mekah itu penuh dengan kebun-kebun, sungai, dan indah sekali mungkin, orang akan datang bukan untuk ibadah. Orang akan datang untuk rekreasi. Allah sengaja memberikan kepada kita di sana suasananya, gersang padang pasir, panas cuacanya, memang untuk beribadah kepada Allah SWT. Walaupun ada pepohonan, ada kenikmatan hidup, tapi umumnya hanya untuk agar kita menuju ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini teman-teman sekalian punya kenikmatan, hanya memang butuh keseriusan dalam mengerjakannya. Yaitu bahasa sederhananya dalam agama kita konsisten atau istiqomah. Kalau Anda baru mengerjakan sholat duha 2 rakaat baru sekali, belum terlalu terasa kekentalan keimanannya. Tapi kalau Anda sudah kerjakan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, maka akan lebih kental terasa. Dan salah satu efek daripada istiqomah itu terasa kalau kita sempat luput, tidak sholat duha yang biasa kita kerjakan itu terasa ada yang hilang. Ada sesuatu yang sangat mahal gitu, yang luput dari kita. Begitu juga kalau orang terus melakukan sampai tahunan sifatnya. Jadi mereka sudah merasakan kenikmatannya. Dan ini tidak mungkin dirasakan kecuali kalau seseorang itu istiqomah. Ya. Jadi agama itu atau amal-amal saleh ini bukan hanya untuk dites saja, tapi untuk selalu dijaga. Selalu dijaga. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, amal yang paling Allah suka adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Artinya membuat terasa keimanan muncul dalam hati dan dia istiqomah menjaganya. Walaupun Anda cuma bisa bersedekah 1.000 rupiah tapi rutin dikerjakan, itu lebih Allah cintai dibandingkan sekali langsung 100 juta tapi berhenti sedekah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.